In progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. saya perwakilan dari kelompok. Nama saya Muhammad Noval Albazid, NIM 2019-187 dari kelas 4D mata kuliah kewirausahaan akan mewawancara pemilik dari usaha gersik botol plastik yaitu Ibu Dina. Baik Ibu, silakan memperkenalkan diri serta memperkenalkan usaha yang dijalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Dina, owner Gersik Botol Plastik, yang bidang usaha rumahan yang menjual botol-botol plastik berbagai bentuk, juga buat toples-toples sambal, toples snack-snack. Ya, Untuk usahanya sendiri sudah lama dimulai tahun berapa kalau boleh tahu? saya mulai di bulan Juli tahun 2017, jadi sudah hampir 4 tahun. Hmm. Eh, apa yang menjadi alasan Ibu untuk membuka usaha botol plastik ini? Pertamanya mencari kegiatan aja. Kebetulan pada saat itu dikenalin ke uh, pemasar pabrik sebagai pabrik untuk jualin botol di area Gresik. Pada saat itu belum rame yang jual botol. Jadi saya ambil kesempatan itu. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu dari mana modal pertama yang Ibu dapatkan untuk membuka usaha ini? Modal awal ya dari uang pribadi pastinya. Hmm. Kalau boleh tahu juga butuh berapa bulan sih untuk atau berapa lama untuk modal itu kembali? Maksudnya balik modal gitu. Oh, balik modalnya pada saat di tahun itu cepat ya. Modalnya kan nggak besar. Saya coba pertama itu waktu itu sekitar 4 juta saya langsung pesan ke pabrik. Kan dari pabrik langsung ke saya terus saya jualkan. Jadi nggak begitu panjang linknya. Jadi saya bisa jual dengan harga yang nggak begitu jauh dari pabrik. Dari situ mungkin nggak sampai sebulan sudah bisa balik. Oke, oke. Eh, Berarti sekarang kan sudah kurang lebih 4 tahunan ya. Ya. Eh, nah, sejauh ini apa ada kesulitan atau halangan untuk mengembangkan usahanya itu apa saja kalau ada? Kalau kendala sih ya selama ini kan karena saya jualannya juga lewat online aja, belum ada toko fisiknya. Paling kendalanya pasar saya ya orang yang deket-deket di wilayah saya, misalnya wilayah Gresik. Jadi kalau kendala ya paling bisa mengirim ke luar kota, tapi ya itu kendala di ininya apa ekspedisinya yang ongkirnya agak mahal. Belum banyak ekspedisi yang bisa ngasih murah gitu Hmm, untuk perbotolan. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah selama kurang lebih 4 tahun ini, apakah Ibu Dina pernah kayak memerlukan pinjaman dari bank untuk menjalankan usahanya atau memerlukan modal untuk kedepannya itu loh, apakah ada rencana seperti itu atau pernah mungkin? Kalau selama ini karena masih di rumah aja, belum ada toko fisiknya, mungkin ya masih bisa dihandle sama ini pribadi ya. Tapi kalau misalnya sekedepannya, ya mungkin kalau ada kepikiran untuk membuat toko fisik, ya pastinya perlu modal yang langsung banyak. Ya mungkin butuh bantuan dari pihak lain. Oh, oke. Eh, Selama ini kan untuk dari pemerintah sendiri banyak mengadakan program seperti kayak UKM atau UMKM di masyarakat itu dapat bantuan dari pemerintah. Apakah pernah Ya. Ibu Dina mendapatkan bantuan atau nanti ada rencana untuk mendaftarkan bisnisnya gitu? Uh, Waktu itu kayaknya pernah daftar ya, didaftarin lewat adik kerabat saya gitu, tapi belum berhasil. Hmm.
belum dapat. Jadi belum pernah dapat. Oke. Kalau boleh tahu ya, untuk omset atau keuntungan yang diterima per bulannya dalam membuka usaha ini itu kisaran berapa kalau boleh tahu? Per bulannya, selama masa pandemi ini kan apalagi ya ini semua pendapatan menurun ya. Ya. Normalnya itu mungkin bisa sebulan tuh bisa 10 juta gitu. Kalau selama ini yang masa pandemi ini belum sampai ke situ lagi, jadi bisa separuhnya aja bahkan. Untuk omsetnya sendiri, tadi kan sudah disebutkan. Menurut Ibu sendiri, apakah omset segitu itu sudah memuaskan, sudah cukup, atau nantinya ingin mengembangkan lagi bisnisnya agar memperoleh lebih banyak omset ke depannya atau gimana? Mengembangkan jelas pingin ya, tapi kalau mengembangkan kan saya sih kepikirannya untuk ada toko fisik dulu. Dan kalau ketika sudah ada toko fisik pastinya omsetnya nggak bisa segitu, harus ada sewa tempat, sewa juga ada hire pegawai. Jadi kalau mengembangkan dan sekiranya kedepannya di toko fisik ya pasti omsetnya harus lebih dari segitu, bisa harus 2 kali lipat. Tapi ada rencana pengembangan. Semoga dimudahkan Ya, aja. amin. Eh, Lalu yang terakhir, apakah sejauh ini tuh ada pernah masalah keuangan atau masalah ya yang berhubungan dengan keuangan gitu di bisnisnya Ibu Dina sendiri? Ya pastinya ya, kayak selama masa pandemi ini akan penjualan menurun sangat ya, banyak, bisa 70%. Karena mungkin yang biasa pelanggan saya itu biasa membuat yang pakai botol saya itu menjual minuman ke sekolah-sekolah seperti itu banyaknya. Dan sekarang kan sekolah libur, jadi otomatis berhenti semua itu. Dan ini apa? Kayak ketika pabrik itu justru malah ngasih ini sebenarnya ngasih diskon besar-besaran untuk kalau mau restock. Tapi ya karena nggak ada masukan, jadinya kalau ketika mau ini lagi kulak lagi ini beberapa bulan ini pakai modal pribadi lagi, Oh, nggak berarti nutup maksudnya. hmm, berarti selama beberapa bulan terakhir, khususnya pada masa pandemi ini, Ibu Dina sering kayak menambahkan modal sendiri ke Ya. menambahi ya gitu. Mm-mm. Karena kalau pesen di pabrik itu kan misalnya satu jenis itu kan nggak bisa dalam jumlah sedikit ya. Oh, Jadi harus kuotanya harus banyak. Sedangkan kita butuh bermacam-macam jenis botolnya itu. hmm, Ya terpaksa harus pakai modal pribadi lagi. hmm, oke, oke. Baik, sekian itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kerjasama. Nah, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record